Halo, apa kabar? Xiaomi Redmi Note 14 5G. Jadi ini tuh adalah salah satu smartphone mid-range terbaru dari Xiaomi yang jujur saya tuh agak bingung untuk merekomendasikan HP ini ke kalian. Karena nggak tahu kenapa HP ini tuh hype-nya kurang aja jika dibandingkan dengan Redmi Note 13 series yang lalu. Meski di sini tuh ada satu upgrade yang berasa banget ya, si Redmi Note 14 5G ini jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tapi ya selebihnya HP ini tuh menurut saya biasa aja. Jadi buat kalian yang udah pakai Redmi Note 13 series, rasanya nggak perlu upgrade dulu ke Xiaomi Redmi Note 14 yang 5G ini. Tapi kalau kalian mungkin udah punya HP yang lama ya, yang usianya udah 3-5 tahun dan pengen ganti HP, Xiaomi Redmi Note 14 5G ini bisa tetap jadi opsi buat kalian. Yang paling aneh dari HP ini adalah jujur saya tuh sampai nyari kesana kesini, informasinya adalah soal update softwarenya. Jadi Redmi Note 14 versi 5G ini bakal dapat Android update itu hanya 2 kali. Sedangkan HP yang rilis barengan dengan HP ini yang harganya lebih murah, yakni Redmi Note 14 yang versi LTE, justru dapat Android update sampai 4 kali. Jadi saya ngeliat Xiaomi itu kayak lagi bingung ya, HP yang lebih mahal, HP yang speknya lebih tinggi, bahkan yang sudah 5G yang artinya lebih future proof, malah dapat Android update yang lebih sedikit dibandingkan dengan Redmi Note 14 yang versi 4G tadi. Jadi itu tuh benar-benar satu poin yang bikin saya bingung dari HP ini. Sekarang kita bahas untuk soal desain ya. Jadi dari segi desain ini tuh nggak banyak yang berubah dari HP ini jika dibandingkan dengan pendahulunya. Paling sekarang dengan desain modul kamera yang dibuat lebih besar. Tapi untuk layoutnya sih overall masih sama. Bisa dibilang ini tuh kayak facelift lah. Layar yang dipakai pun masih sama dengan AMOLED, Full HD+, 120Hz. Always on display-nya pun masih sama ya, nggak bisa nyala terus, paling cuma 10 detik aja. Dan yang paling berbeda dari layar HP ini tuh sekarang dia peak brightness-nya jauh lebih tinggi. Terus untuk spesifikasi ada peningkatan dari segi chipset. Dimensity 725 Ultra yang digunakan di HP ini punya arsitektur yang lebih baru dan juga punya clock speed yang lebih cepat ya jika dibandingkan dengan seri terdahulunya di Redmi Note 13. Tapi secara performa di real life sih ya bisa dibilang ini mirip-mirip aja, nggak terlalu signifikan bedanya. Untuk efisiensi daya juga biasa-biasa aja, meski secara kapasitas udah sedikit ada peningkatan di 5100 mAh. Tapi dari pengujian saya yang saya lakukan di sini, pengurangan daya baterai di Redmi Note 14 5G ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan smartphone lain yang bahkan kapasitas baterainya lebih kecil. Tapi untungnya untuk segi pengecasan HP ini udah ada upgrade ya. Sekarang dia bisa ngecas dengan 45 watt. Jadi ngecasnya lebih cepat ya, untuk ngisi penuh HP ini butuh waktu sekitar 55 menit aja, di bawah 1 jam. Nah, yang paling berasa dari HP ini yang tadi saya sebutkan adalah dia itu di bagian kameranya sekarang udah punya OIS. Tapi sayangnya untuk performa kamera dengan OIS-nya ini lebih berasa upgrade-nya itu di perekaman video. Sementara untuk di foto OIS ini kayak berasa tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Untuk foto di kondisi outdoor atau cukup cahaya, hasilnya ini bisa dibilang udah cukup bagus, detailnya oke, dan warnanya juga bagus. Cuman emang agak susah konsisten aja, terutama kalau dipakai di kondisi indoor dan juga low light. Noise udah mulai terlihat, dan untuk foto yang jaraknya deket ini agak susah banget ya dapetin fokusnya. Sementara itu untuk perekaman video menurut saya ini udah bagus ya, warnanya oke, fokusnya cepet dan juga stabil, dan untuk detailnya kalian bisa lihat cuplikan dari perekaman video Redmi Note 14 5G ini. Oke, ini untuk kamera belakang Redmi Note 14 5G. Untuk stabilisasinya sih bagus ya di layar, tidak terlihat ada jitter. Biasanya Xiaomi itu suka ada jitter gitu ya, tapi ini bagus. Cuman panningnya mungkin agak tidak natural. Untuk langit ya oke, ini emang mendung ya, tapi ini bagus, dia bisa kasih tekstur langit yang oke. Terus auto fokusnya cepet tuh. Ini untuk video sih overall oke, bagus. Dan ya ini bisa diandelin lah. Sekarang coba kita ke kamera depan. Untuk kamera depan seperti ini 1080-30 fps maksimalnya, dan langit di belakang ya sama ya, ini pagi lagi mendung
jadi nggak begitu ada biru-birunya, dan ini stabil. Jitternya juga bisa dibilang minim, tapi nanti kembali lagi kita lihat hasil akhirnya. Kalau di layar ini jitternya minim, saya suka nih, karena biasanya di beberapa smartphone Xiaomi suka ada jitter-jitter gitu, tapi untuk yang ini bagus. Sisanya seperti biasa, untuk fitur-fitur Xiaomi mah cukup royal ya. Cukup banyak fitur yang bisa kita dapetin dari HP ini, seperti NFC masih ada. Terus juga Air Blaster tentu dia punya, jack audio 3,5 mm buat kalian yang butuh dia ada. Terus juga dia punya stereo speaker, yang stereo speaker di bagian atas itu terpisah dari earpiece, jadi punya suara yang lebih balance antara speaker bawah dan juga speaker atasnya. Cuman emang untuk kualitas keluaran suaranya bisa dibilang ini biasa aja, secara bassnya itu kurang berasa, kurang tebel, kurang nampol. Jadi keluaran suara speakernya tuh kayak terdengar flat gitu. Kesimpulannya, di saat brand lain udah mulai menjual update software itu sebagai nilai jual dari produk mereka, entah kenapa Xiaomi itu malah kayak bingung ngasih update ke HP ini hanya 2 tahun, sementara HP yang rilisnya sama dengan harga yang lebih murah dikasih update sebanyak 4 tahun. Semoga aja Xiaomi bisa berubah pikirannya. Ya udahlah, disamain aja semua jadi 4 tahun gitu upgrade dari software si Redmi Note 14 5G ini, agar bisa dapat nilai jual yang lebih. Selebihnya ya, selain dari perekaman video yang emang berasa improve banget di HP ini, ya sisanya seperti yang saya bilang di awal, HP ini tuh ya biasa aja ya jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tidak terlalu berasa ada upgrade. Ya udah ya, segini dulu aja kayaknya untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, link pembelian udah saya taruh di bawah ya, di YouTube Shopping, di sini apa di sini ya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.